Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dawi Alia Ananda. Di sini saya berasal dari kelas R001 MIPA, akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan infografis menggunakan aplikasi Canva. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Canva dan juga kita mencari sumber referensi berupa modul evolusi. Setelah kita memperoleh modul referensi, selanjutnya kita membuka aplikasi Canva. Pada aplikasi Canva, kita masuk ke beranda, lalu kita ketik di pencarian tentang template yang akan kita gunakan. Sini saya mengetik template untuk materi evolusi. Lalu dari sekian banyak template ini, saya memilih template ini untuk digunakan sebagai infografis materi evolusi. Saya perbesar template-nya. Kemudian, saya mengganti template sesuai dengan infografis yang ingin saya buat. Ini saya akan membuat infografis materi evolusi berupa evolusi kimia dan evolusi biologi. Sini saya mengedit tata letak huruf dan juga font serta efek dari fontnya. Cara mengedit fontnya itu dengan memblok font kalimat yang kita pilih, lalu kita ganti fontnya dengan mengklik bagian font dan kita sesuaikan dengan font yang kita inginkan. Untuk mengatur jarak hurufnya, saya klik bagian ini. Selanjutnya, saya ingin mengganti warna dari template infografis dengan mengklik kotak warna ini. Saya menghapus materi yang tidak perlu dan menggantinya dengan materi yang akan saya gunakan. Yang pertama, tokoh dalam evolusi kimia itu adalah Harold Urey. Lalu kita copy materi yang ada pada modul, copy, dan kita salin pada Canva.
memindahkan tulisan dengan mengklik perataan. Dan kita hapus ornamen-ornamen yang tidak dibutuhkan. Kita memindahkan tulisannya ke bawah. Selanjutnya kita menebalkan tulisan yang penting. Poin-poin penting dari tulisan. Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar dari Haruure yang merupakan tokoh dari evolusi kimia. Dengan cara mengklik unggahan, sebelumnya di sini bisa kita klik unggah file. Nah, di sini kita upload foto Haruure yang berasal dari file di komputer. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mengatur tata letak dari foto dengan mengecilkan ukuran dari ketika ukuran foto dirasa sudah cukup pas, kita bisa mengatur tata letak foto. Selanjutnya kita akan memasukkan diagram atau gambar dari percobaan Harold Urey. Sama seperti tadi, kita klik unggahan. Sebelumnya saya sudah mengupload foto penelitian Harold Urey yang ini. Tinggal kita klik. Setelah itu kita mengatur ukuran dari gambar. Buat tokoh lain dari evolusi kimia yaitu selain Harold Urey ada Stanley Miller yang merupakan peneliti yang menguji kebenaran dari teori Harold Urey. Selanjutnya, kita akan menghias dari infografis ini supaya lebih menarik. Dengan cara menekan kolom bagian elemen, lalu kita ketik di pencarian seperti molekul. Setelah kita klik, gambarnya akan di sini muncul. Lalu kita bisa menghias infografis ini.
Kita juga bisa mengganti judul nama file pada Canva. Di sini saya akan memberi nama infografis evolusi kimia dan evolusi biologi. Setelah kita melakukan pengeditan pada infografis, baik itu pada bagian penulisan, bagian gambar, dan juga bagian hiasan dan dekorasi, diperoleh infografis evolusi kimia dan evolusi biologi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengubah infografis ini menjadi QR code. Infografis ini juga dapat disimpan dalam bentuk file PDF dan file gambar supaya bisa kita cetak menggunakan printer. Proses pengunduhan infografis menjadi file PDF yaitu dengan cara mengklik bagian bagikan pada pojok kanan atas, lalu kita klik unduh. Pada bagian PNG ini, itu merupakan jenis pengunduhan yang berupa gambar. Lalu kita klik. Ini sedang proses pengunduhan dari infografis. Nanti infografisnya akan terunduh dalam bentuk zip. Lalu, selanjutnya kita akan mengunduh infografis ini dalam bentuk PDF. Kita ganti pada jenis file ini yang awalnya dari PNG menjadi cetak PDF. Lalu kita unduh. Selanjutnya, untuk mengunduh dalam bentuk kode QR, hal yang kita perlukan yaitu laman URL atau link URL. Nah, di sini karena infografis ini akan kita gunakan sebagai LKPD juga penunjang LKPD, maka kita perlu membuat LKPD-nya terlebih dahulu dalam bentuk Google Form. Kita masuk ke dalam Google Form. Sebelumnya di sini sudah saya buat Google Form tentang teori evolusi kimia dan evolusi biologi. Nah, di sini saya sudah mengisi bagian yang akan diisi oleh siswa berupa nama lengkap, kelas, nomor kelompok, dan juga sudah saya upload infografis teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Selanjutnya ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa berupa esai panjang dan isian singkat. Cara mengupload infografis pada bagian Google Form itu dengan cara mengklik bagian icon tambahkan pertanyaan. Di sini saya klik tambahkan gambar. Di bagian unggahan, saya klik cari. Dan saya menuju file penyimpanan infografis yang telah saya buat. Nah, di sini.
Setelah berhasil mengunggah, sini saya hapus pertanyaannya. Nah, kita beri judul gambar, infografis, evolusi kimia. Begitu. Tata letaknya pun bisa diubah. Membuat pertanyaan dapat dengan klik nama pertanyaan, kita isi pertanyaan, lalu kita bisa menentukan apakah dia pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, kotak centang, atau merupakan pertanyaan esai dengan jawaban singkat ataupun jawaban esai panjang. Setelah menginput pertanyaan, kita bisa mengklik wajib diisi supaya harus diisi oleh siswa sehingga pertanyaan ini tidak terlewat. Kita dapat mengambil tautan dari form ini dengan cara mengklik kirim. Kita tekan bagian tautan, kita perpendek URL-nya, lalu kita salin, dan kita pindahkan ke kode QR yang dibutuhkan oleh Canva. Kita salin lamannya, dan kita pilih halaman 1 yang akan kita buat barcode scan QR-nya. Klik buat kode QR. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah kode QR jadi, lalu kita klik unduh kode QR. Selanjutnya, kode QR dan file-file yang sudah kita unduh itu dapat kita lihat pada bagian download pada komputer. Ini merupakan kode QR yang siap untuk di-scan menggunakan smartphone siswa sehingga bisa digunakan untuk mempelajari proses pembelajaran evolusi secara kimia maupun evolusi secara biologi. Sekian proses pembuatan infografis, evolusi kimia, dan evolusi biologi.